Selamat hari Minggu jemaat sekalian. Kami presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-19 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan sehingga kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Erik Edward Hetaria. Jemaat, marilah kita menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mari kita naikkan kidung pujian dari Kidung Jemaat 385, bait 1 dan 3, Burung Pipit yang Kecil. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kini marilah kita tabiskan ibadah hari Minggu ke-19 sesudah Pentakosta. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing yang diambil dari kitab Hosea pasal yang ke-6 ayat yang pertama tertulis, "Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita." Terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara.
Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Kini kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita siapkan hati serta pikiran. Kita bersatu dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah Bapa yang Maha Besar, ya Kristus Maha Pengasih, telah berulang kali di dalam hidup ini kami membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Namun berulang kali pula kerap kami lalai, kami enggan untuk memberlakukan firman ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karena itu pada saat ini kami mohon kuasailah hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar dengan bimbingan Roh Kudus-Mu kami dimampukan bukan hanya mengerti dan memahami, namun kami bisa menghayati akan makna firman ini dengan menerapkannya dalam setiap karya hidup kami hari lepas hari. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami,
kami peralaskan doa ini. Amin. Jemaat terkasih, kini marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Hosea 6 ayat 1 sampai 3 yang menyatakan, "Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada air musim yang mengairin bumi." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, seandainya ini saya bicara untuk kaum muda ya, yang punya status masih lajang atau jomblo. Kemudian kita diberi pilihan untuk menikah dengan seorang wanita nakal. Kira-kira ini saudara-saudara yang masih muda mau enggak? Ya, mungkin berkata, ya daripada statusnya jomblo forever, daripada sampai umur sekian dapat gelar liku-liku, laki-laki yang enggak laku-laku, iya ajalah deh Pak gitu. Atau ya istilahnya karena cinta gitu kan. Jadi mau ajalah menikah dengan seorang wanita walaupun wanita itu wanita nakal. Tapi bagaimana, apakah tetap saudara mau menikah dengan wanita ini ketika dia nakal, kemudian saudara menikah dengan dia, tapi di dalam kehidupan rumah tangga nanti dia tetap akan menjadi wanita yang nakal, tidak akan setia dengan saudara? Tetap akan bersedia menikahi wanita seperti itu? Istilahnya sudah menikah, menjalani kehidupan bahtera rumah tangga, dia akan selingkuh sana sini. Apa tetap akan bersedia? Mungkin akan berpikir panjang gitu kan. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bacaan kita, kitab Hosea ini menggambarkan bagaimana Hosea diperintahkan Allah untuk mengambil seorang wanita nakal untuk jadi istrinya. Walaupun nanti dalam kehidupannya istrinya ini yang nakal ini juga tetap akan menjadi seorang wanita yang nakal, dengan tanda kutip, juga akan terus berselingkuh dan selanjutnya. Coba kita lihat bacaan kita dari pasal pertama kitab Hosea ini, di ayat yang kedua. Di situ tertulis, ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah Ia, maksudnya Tuhan kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi
Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Gomer anak Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Nah, kalau kita baca terus, anak laki-laki di ayat yang keempat dikasih nama Israel, yang artinya Allah menabur, Allah menyebar benih. Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan perintahkan Hosea untuk menikahi seorang perempuan sundal? Yang kalau kita baca dari pasal pertama sampai pasal ke-6 ini, kita akan jumpai ternyata wanita ini, si Gomer ini tidak setia. Sudah diangkat dari status dia sebagai seorang perempuan sundal, dinikahi baik-baik, tapi kemudian dia tetap hidup bersundal, tetap bersinah. Itu sebabnya ketika dia punya anak, yang pertama dikasih nama Israel, itu punya arti Allah menabur atau Allah menyebarkan benih. Maksudnya apa? Nanti Allah akan menghukum orang Israel dengan menyebarkan mereka. Mengapa Allah melakukan itu? Rupanya Allah meminta Hosea menikahi Gomer dengan maksud mau memberikan contoh. Seperti hanya Gomer yang tidak setia kepada Hosea, seperti itulah orang Israel tidak setia kepada Tuhan. Seperti hanya Gomer yang terus bersinah menduakan suaminya Hosea, seperti itulah orang Israel menduakan Tuhan. Dengan apa? Dengan menyembah dewa Baal, ya, dewa kesuburan bangsa Kanaan. Itu yang membuat Allah murka dan kasih contoh dengan Hosea suruh nikahi perempuan yang bernama Gomer ini. Nanti anaknya dikasih nama Israel yang pertama, dalam arti Allah akan menghukum mereka dengan menyebarkan mereka. Kemudian kalau kita baca terus, nanti ada anaknya berikutnya dikasih nama Lo Ruhama, yang artinya tidak ada belas kasihan dari Allah. Allah akan hukum mereka. Kemudian yang berikutnya dikasih nama Lo Ami, tidak lagi dianggap umatnya. Artinya bukan umatku. Jadi anak-anak si Hosea ini dikasih nama untuk menggambarkan bagaimana amarah Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan akan menyebarkan mereka, tidak ada belas kasihan, dan mereka tidak lagi dianggap oleh Allah sebagai umatnya. Mengapa itu dilakukan Allah? Sekali lagi karena bangsa Israel dari pemimpin hingga rakyat jelata tidak setia. Mereka menduakan Allah. Bahkan kalau kita bicara Gomer itu seorang yang menurut catatan seorang perempuan sundal yang sebetulnya dia terlibat dengan pelacuran sakral di kuil-kuil Baal, dewa kesuburan bangsa Kanaan ini. Dia diangkat, diambil dari situ. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hubungan perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel yang tidak setia itu digambarkan melalui perkawinan Hosea dengan Gomer. Gomer walaupun sudah diangkat statusnya oleh Hosea dengan dinikahi, tapi dia punya anak-anak yang digambarkan gambaran kemurkaan Allah, dan selesai itu dia masih tetap bersinah. Dia bersenang-senang dengan pria-pria atau orang-orang yang lain, tidak hanya dengan Hosea. Dan ketika dia tidak mendapatkan kesenangan dengan kekasih-kekasihnya, dia sadar, dia kembali ke rumah Hosea. Dan Hosea tetap menerima Gomer dengan penuh kasih, mau tetap mengampuni. Hosea tetap setia, sabar menerima atau menghadapi ketidaksetiaan Gomer, istrinya itu. Meskipun jelas-jelas si Gomer mengkhianati perjanjian atau janji perkawinan mereka untuk setia. Dan itu mau menggambarkan bagaimana seperti itulah orang Israel dengan Tuhan. Orang Israel mengkhianati Tuhan dengan menduakan Tuhan, dengan berpaling kepada ilah-ilah dewa Baal. Tetapi Tuhan tetap dengan penuh kasih setia dan penuh pengampunan menerima bangsa Israel yang seringkali tidak setia. Namun Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara kesabaran, kesetiaan, istilahnya kesabaran pun ada batasnya.
ketika berulang kali dilakukan oleh bangsa Israel, Allah marah, Allah murka. Itu sebabnya kalau kita baca sebelum pasal 6 ini, di pasal 5 ayat yang ke-15, di bawah istilahnya judul perikop yang diberikan oleh LAI, pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel. Di situ pasal 5 ayat 15 tertulis, aku akan pergi pulang ke tempatku. Maksudnya apa? Tuhan akan tinggalkan orang Israel sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Tuhan akan tinggalkan orang Israel. Tuhan akan campakkan mereka sampai mereka mengaku salah, mereka mau cari Tuhan lagi. Karena itulah kesabaran ada batasnya. Dan kemudian kita lihat bacaan kita, pasal 6 ayat yang pertama tertulis, mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Nah, mereka sadar kan, istilahnya kalau tidak ada Tuhan gitu, kalau Tuhan berpaling. Dalam hidup ini Bapak Saudara, ketika orang-orang berpaling dari saya, sahabat, rekan, saya tidak pusing. Yang penting buat saya, jangan Tuhan yang berpaling dari saya. Kalau Tuhan berpaling dari saya, tampias kita semua. Ketika Tuhan berpaling dari kita, habis kita. Jangan sampai. Jadi di sini diajak, mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Karena Tuhan meninggalkan mereka, Tuhan berpaling dari mereka. Jadi diajak di sini, ayo, mari kita berbalik kepada Tuhan. Sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Diajak, ayo kita berbalik. Dikatakan di ayat yang pertama, mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kata berbalik di sini bahasa Ibraninya ini bicara mengenai kata syub. Syub ini bicara berbalik di sini berbicara mengenai terjemahan yang lebih tepat itu mungkin bertobat. Maksudnya begini, kita bisa sadar bahwa kita melakukan kesalahan. Kalau orang melakukan kesalahan, dia menyadari itu, dia menyesal. Tapi menyesal berbeda dengan bertobat. Kalau orang menyesal, dia sadar dia salah. Tetapi belum tentu dia mau berubah, memperbaiki kesalahan itu. Dia menyesal, ya sudah salah, udah mau bikin apa? Selesai, sadar itu salah. Tetapi pertobatan dia bukan sekedar sadar, bukan sekedar menyesal, tapi dia berbalik. Dia berubah pikiran. Dia berubah pola pandang. Dia berubah sikap hidup. Ajakan berbalik di sini bicara mengenai bertobat. Bukan sekedar menyesal bahwa mereka sudah melakukan hal yang salah, tetapi berbalik, memperbaiki atau mengubah sikap hidup mereka agar Tuhan berkenan. Berbalik, berusaha mengenal Tuhan. Betul-betul berbalik. Karena seringkali kita berbicara mengenai berbalik, belum tentu orang itu bertobat. Ada orang yang seringkali mengatakan pada saya, ada satu kasus yang pernah saya tangani, saya menyesal Pak. Ya sekarang menyesal. Nah kemarin udah berapa kali Bapak bilang sama saya menyesal? Ulang-ulang. Karena orang sekedar menyesal, dia hanya sekedar menyadari bahwa dia melakukan kesalahan, titik. Dia tidak akan berbalik untuk mengubah sikap hidup dia. Pertobatan bicara soal itu. Betul-betul mengubah sikap hidup. Karena ada orang-orang Israel yang belum betul-betul berbalik bertobat. Lihat kalau kita lanjut ya, ayat yang keempat. Apakah yang akan kulakukan kepadamu hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Maksudnya kesetiaan mereka sama Tuhan itu diibaratkan di sini seperti kabut pagi, seperti embun yang sebentar hilang. Jadi setia sama Tuhan cuma sebentar. Dalam arti kalau kita bicara pertobatan, berbalik betul-betul konsisten.
Bahkan kalau kita lanjut di ayat yang ke-6, sebab aku menyukai kasih setia, betul-betul suka kesetiaan itu, dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ketika ada ajakan di sini, ayo kita berbalik. Mereka berbalik. Gitu. Mereka sadar itu salah, mereka datang kepada Tuhan, mereka berikan persembahan. Dikatakan ayat yang ke-6, bukan korban sembelihan yang disukai Tuhan gitu, tapi pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Maksudnya mereka sadar berbalik, berikan korban bakaran, korban sembelihan, tetapi tidak dengan kesetiaan. Mereka kembali, imam-imam, para pemimpin keagamaan bangsa Yahudi, ayo kita berikan korban persembahan, korban bakaran, mohon ampun Tuhan untuk kesalahan kita. Tapi lusa bikin dosa lagi, menduakan Allah lagi. Gambaran hanya penyesalan yang tidak ditindaklanjuti dengan perubahan sikap hidup. Istilahnya sekarang ini kita bicara mengenai lain di bibir, lain di hati. Bibir bilang, oh ya saya menyesal, saya bertobat. Bicara di bibir bertobat, tapi di hati hanya sekedar penyesalan. Dia tidak pernah mengubah sikap hidupnya. Kalau mengubah sikap hidup kita, Tuhan tuntut perubahan itu konsisten. Di situ butuh kasih setia, butuh kesetiaan. Itu sebabnya Tuhan pertanyakan di sini. Aku menyukai kasih setia, kesetiaan. Kesetiaan kepada Tuhan lebih daripada kita sekedar berikan persembahan, korban bakaran kah, korban pengucapan syukur dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ini perlu jadi catatan buat kita semua. Bukan hanya untuk keluarga besar Jumat Penabur, tapi kita semua simpatisan yang ada. Jangan-jangan ibadah kita hanyalah ibadah lahiriah, ibadah yang ritual seremonial kita laksanakan, tetapi kehidupan kita, prakteknya tetap di dalam dosa. Ketika kita sadar minggu ini kita melakukan kesalahan, kita menyesal, kita datang sama Tuhan, minta ampun dosa, kita berikan persembahan, tapi besok lusa kembali bikin dosa. Ketika Tuhan minta di sini, aku lebih suka kasih setia daripada korban-korban itu. Tuhan minta kita setia, konsisten. Bukan hanya ritual seremonial, berikan persembahan seakan-akan kita betul-betul menyesal. Menyesal, tapi tanpa pertobatan. Tidak mengubah sikap hidup, tidak mengubah pola pandang, pola pikir. Ini perlu jadi catatan buat kita, gereja pada saat ini. Cerita Hosea dan Gomer, ini kan juga bisa diibaratkan Kristus dengan kita sebagai gereja. Kalau kita baca di dalam kitab Efesus, ada gambaran di situ juga. Bagaimana Kristus adalah kepala, jemaat adalah tubuh. Digambarkan juga Kristus adalah mempelai pria, jemaat adalah mempelai wanita. Kristus menghendaki kita setia. Sudah belum kita setia? Atau kehidupan kita sebagai jemaat tidak ubahnya sama seperti Gomer? Coba, kalau kita dikhianati oleh pasangan hidup kita, ya kan? Sakitnya tuh di sini gitu kan? Bisa nggak kita tetap bisa sabar menerima? Tuhan sabar terima kita dengan segala kekurangan kelemahan kita. Tapi Tuhan juga minta kita untuk setia. Bacaan ini ingatkan kita. Gitu. Jangan kita pikir, gampang. Yang penting kita datang, mengucap syukur, berikan persembahan, besok lusa bikin dosa lagi, tidak masalah. Kasih setia, kesetiaan yang Tuhan tuntut. Dan ini catatan sekali lagi untuk kita gereja. Sudah belum kita taat setia pada janji kita. Seperti hanya dalam kehidupan rumah tangga, di dalam perkawinan. Bagaimana rasanya ketika kita dikhianati oleh pasangan kita? Termasuk kita bicara mengenai pengkhianatan kita kepada Tuhan. Di altar, waktu menikah, berjanji untuk setia. Dan kita pun, hubungan kita dengan Tuhan juga penuh dengan perjanjian. Kita mau setia kepada Tuhan. Dimulai dengan janji untuk setia kepada pasangan kita. Ketika kita punya anak, kita bawa anak kita untuk dibaptis.
Bahkan waktu kita ambil bagian dalam peneguhan sini, penuh dengan janji-janji, dan semua janji itu kita ucapkan, ya dengan segenap hatiku. Walaupun realisasinya, ya tergantung suasana hatiku, atau ya suka-suka hatiku. Ini jadi catatan untuk kita. Termasuk Bapak Ibu yang ambil bagian dalam penata layanan, para presbiter, penatua diaken, pelayan pengurus pelkat. Sudah belum kita konsisten, setia pada janji kita kepada Tuhan? Kita ucapkan ya dengan segenap hati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di tengah-tengah situasi pandemik pada saat ini adalah saat bagi kita untuk coba kembali introspeksi diri. Ketika Tuhan perkenankan kita alami ini, apa mungkin karena Tuhan juga sedang menegur kita? Apa mungkin karena Tuhan juga sedang mengingatkan kita, karena kita tidak setia dengan janji-janji kita pada Tuhan? Janji yang dia dengan segenap hati. Jangan ibu saudara, ya Bapak Ibu Saudara berpikir, kan saya sudah berikan persembahan kepada Tuhan. Dikatakan bacaan kita, Tuhan lebih menyukai kasih setia daripada sekedar persembahan. Tuhan lebih menghendaki kesetiaan kita kepada Dia daripada sekedar persembahan-persembahan kita. Mari kita renungkan, sejauh mana saya betul-betul mau berikan segenap hati pikiran saya untuk melayani Tuhan. Percayalah, ketika kita berikan yang terbaik kepada Tuhan, Tuhan akan berikan yang jauh lebih baik lagi dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang akan mampukan kita mengerti dan memahami itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yakin Tuhan tuntunlah aku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Bagi Dia hidupku, kata dan tindakanku, Tuhan membuka jalan bagiku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kini marilah bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita akan mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Perkenankan kami untuk kembali datang menghadap kehadirat-Mu
untuk ungkapkan rasa syukur kami Bapa. Syukur untuk setiap tetes berkat yang mengalir melimpah di dalam kehidupan kami. Setiap tetes berkat rezeki, kesehatan yang kami boleh alami, nafas hidup yang kami boleh nikmati, dan terlebih akan keselamatan kehidupan kekal abadi di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Mampukan kami mensyukur itu semua, sehingga walaupun dalam kehidupan ini penuh dengan berbagai macam pergumulan, kami tetap bisa selalu mengucap syukur. Dan mampukan kami semua Tuhan mensyukurinya dengan siap memberi diri kami hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, dan konsisten setia di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan diri kami, baik kami para presbiter, penatua diaken, unit-unit misioner, pelayan pengurus pelkat, pengurus komisi, BPPJ, tim multimedia, pegawai kantor, mampukan kami semua bisa berikan yang terbaik untuk melayani Tuhan. Dan kami konsisten di dalam kasih setia Tuhan kepada kami, kami pun juga bisa setia untuk siap selalu melayani Tuhan dengan berikan yang terbaik. Kami juga ungkapkan rasa syukur kami untuk kasih setiamu, penyertaan-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami hari lepas hari. Bahkan di hari ini, untuk saudara-saudara kami yang Tuhan juga boleh genapkan setahun lagi usianya. Untuk keberadaan Bapak Diaken Oktopano Pami Tomasoa, Ibu Liana Hatasin Gerits, mampukan kami mensyukuri penyertaan-Mu atas hari-hari dan tahun-tahun yang Tuhan percayakan untuk kami jalani, dan menyerahkan hari-hari tahun-tahun selanjutnya ke dalam penyertaan Tuhan. Juga mereka bertambah usia sepekan ini atau usia bahtera hidup rumah tangganya. Berikan kami kemampuan untuk berikan yang terbaik sebagai bentuk rasa syukur kami dengan siap melayani Tuhan. Dan di tengah-tengah rasa syukur kami, di situasi pandemik pada saat ini ada banyak saudara kami yang terdampak. Mereka kehilangan pekerjaan dan kemudian harus bergumul dengan masalah ekonomi atau terpapar pandemik ini, atau harus terbaring lemah dan sakit. Kami berdoa untuk mereka yang sedang terbaring lemah. Untuk keberadaan saudari Wahyu Ningsi, Ibu Maria Tetelepta, Ibu Caroline Louis Manuputi, Ibu Adelina Pitupulu, Ibu Hansina Manuhutu, Ibu Vice Poceratu, Ibu Sutarti Runtuweni, Ibu Stevi Saleh, Saudari Dina Lumatau, Ibu Heske Tangkudung, dan saudara-saudara kami yang lainnya yang sudah terbaring lemah dan sakit. Bapa, bermurah hatilah untuk jamah pulihkan mereka. Setetes saja berkat-Mu lebih daripada cukup untuk mereka bisa boleh pulih. Namun kami dengan segala kerendahan hati hanya datang memohon mujizat kesembuhan kepulihan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau Tuhan punya rencana, kami harus tetap pikul salib penderitaan sakit penyakit tersebut. Beri kami kesabaran, ketabahan dan kekuatan di dalam memikulnya. Dan mampukan kami tidak hanya datang meminta, menuntut dan mengeluh, tapi kami siap memberi diri kami menjadi saluran berkat, perpanjangan tangan Tuhan dan Allah damai sejahtera Tuhan. Dan hadirkan damai di tengah-tengah pergumulan bangsa ini yang masih terus berjuang menghadapi pandemi. Kami serahkan juga mereka yang berjuang di garda terdepan para tenaga medis. Dan mampukan semua anak-anak Tuhan bahu-membahu menopang pemerintah yang terus berupaya untuk mewujudkan pengadaan vaksin untuk menghadapi pandemi pada saat ini. Terima kasih Bapak. Dan ajar kami semua untuk mengerti, memahami seberat apapun salib penderitaan yang kami harus pikul melalui pandemi pada saat ini. Ketika kami tetap setia memikul salib penderitaan itu, ada rancangan damai sejahtera Tuhan di balik pergumulan salib penderitaan ini. Ketika kami tetap setia memikulnya. Inilah doa, permohonan, dan rasa syukur kami. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon, dan peliharalah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada jahat.
Jemaat, marilah kita menyatakan ungkapan syukur hati kita dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 14 yang menyatakan, "Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmulah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa persembahan dapat diberikan dengan cara melalui rekening Majelis Jemaat GBIB Penabur yang tertera pada benih, atau dapat diserahkan di kotak yang telah disediakan di depan pintu gereja pada hari Kamis sampai Sabtu, mulai pukul 8 sampai 12 WIB, dan khusus hari Minggu, mulai pukul 8 WIB sampai 14 WIB, atau dapat diserahkan kepada majelis terdekat untuk dibantu dalam menyerahkan persembahan dan persepuluhan tersebut. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat, marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Kiranya dimanapun kita berada, marilah kita menjadi saksi baginya. Pergilah dengan sejahtera, serta lakukanlah firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah-tengah masyarakat dan bangsa.
angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.